semuanya, perkenalkan nama saya Wuri Handayani, dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik dalam akuntansi manajemen yang disebut sebagai perencanaan laba. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah mendefinisikan anggaran dan menjelaskan peranannya dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan juga pengendalian. Lalu yang kedua adalah menyusun anggaran operasional, dan yang ketiga menjelaskan aspek perilaku dari anggaran. Pertama, saya ingin mendiskusikan mengenai anggaran. Jadi setiap perusahaan seharusnya menyusun anggaran, karena anggaran ini akan membantu pemilik perusahaan dan manajer untuk melakukan perencanaan dan pengendalian. Sebenarnya anggaran itu merupakan formalisasi dari ekspektasi manajer mengenai penjualan, harga, dan juga biaya. Anggaran ini akan berfungsi untuk perencanaan dan pengendalian, di mana perencanaan dan pengendalian itu saling berkaitan satu sama lain. Perencanaan fokusnya ke masa depan untuk melihat apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Sedangkan pengendalian fokusnya ke belakang untuk mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan dan dilakukan perbandingan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, anggaran itu merupakan perencanaan finansial mengenai tujuan dari perusahaan ke depannya seperti apa. Berikut ini adalah gambaran mengenai perencanaan dan pengendalian. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, bahwa perusahaan perlu memiliki perencanaan strategik yang merupakan perencanaan yang menjadi tujuan dari perusahaan, lalu diturunkan menjadi tujuan jangka panjang perusahaan, dan selanjutnya diturunkan menjadi tujuan jangka pendek dan perencanaan jangka pendek. Nah, anggaran itu merupakan realisasi dari perencanaan jangka pendek, di mana anggaran ini akan dievaluasi untuk menentukan atau mengarahkan perubahan perencanaan jika diperlukan. Nah, lebih penting lagi adalah dalam proses pengendalian, maka anggaran ini akan digunakan sebagai standar untuk melakukan evaluasi apakah perencanaan yang dilakukan sudah diimplementasikan. Kalau belum diimplementasikan, akan diidentifikasi mengapa. Jika sudah diimplementasikan, maka akan dievaluasi apakah rencana ini sudah sesuai dengan target. Jika sudah sesuai dengan target, maka apakah ada upaya-upaya untuk memperbaiki operasi dari perusahaan. Jika belum mencapai target, maka perlu dilakukan investigasi kenapa terjadi ketidaksesuaian antara implementasi dengan pengendalian. Nah, disinilah pentingnya penganggaran sebagai ukuran atau sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diimplementasikan. Ada beberapa keunggulan dalam menyusun anggaran, yaitu bahwa anggaran itu merupakan satu perencanaan yang akan membantu perusahaan untuk bisa merencanakan kegiatan ke depannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah bahwa anggaran merupakan standar penilaian kinerja. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa secara periodik akan dilakukan evaluasi apakah implementasi yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan target. Jika sudah sesuai dengan target, maka harus ada insentif yang diberikan kepada manajer. Jika tidak sesuai dengan target, maka harus ada evaluasi lebih lanjut dalam bentuk pemberian punishment atau peringatan yang lainnya.
Nah, anggaran juga akan menjadi informasi bagi pengambilan keputusan. Berapa yang harus dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagaimana yang dianggarkan. Dan yang jelas bahwa dengan adanya anggaran, maka akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian. Contoh misalnya bahwa bagian pemasaran memiliki target penjualan tertentu. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan dari bagian pemasaran dan juga antisipasi kenaikan dari kebutuhan. Nah, dalam hal ini, bagian pemasaran dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bagian produksi untuk memastikan bahwa persediaan yang ada itu sudah memenuhi kebutuhan. Nah, dalam menyusun anggaran, ada yang disebut dengan anggaran induk atau master budget. Dari sini, master budget merupakan perencanaan keuangan yang komprehensif untuk seluruh perusahaan. Pada umumnya disusun dalam periode 1 tahun, mengikuti tahun pajak perusahaan. Nah, biasanya kalau dalam 1 tahun itu terlalu panjang, maka anggaran ini juga bisa dipecah menjadi periode yang lebih kecil. Misalnya dalam bentuk setengah tahun, kuartal, atau bahkan bulanan. Nah, periode penyusunan anggaran yang lebih pendek memungkinkan agar perusahaan itu dapat melakukan evaluasi lebih sering lagi. Sehingga jika ada hal-hal yang perlu mendapatkan perbaikan, segera dapat diantisipasi sejak awal. Nah, ada beberapa perusahaan yang menyusun istilahnya continuous budget, di mana periodenya itu selalu 12 bulan. Jadi katakanlah periode Januari sampai Desember. Nah, kalau sekarang ini kita berada di Februari, maka perusahaan harus menambah lagi anggaran itu menjadi Januari, sehingga tetap periodenya selama 12 bulan. Bagaimana menyusun anggaran? Biasanya perusahaan itu akan menyusun anggaran 4-5 bulan sebelum diimplementasikan. Anggaran itu biasanya diimplementasikan di awal tahun, sehingga sekitar bulan September, Oktober, perusahaan sudah menyiapkan untuk menyusun anggaran di periode berikutnya. Nah, dalam penyusunan anggaran ini, biasanya perusahaan juga memiliki komite anggaran, yang tugasnya adalah pertama mereview anggaran. Apakah anggaran yang disusun itu sudah sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Yang kedua, bahwa komite anggaran juga bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan mengenai anggaran. Dan kalau ada masalah yang terkait dalam penyusunan maupun implementasi, maka komite anggaran juga harus membantu. Nah, tugas berikutnya dari komite anggaran adalah menyetujui anggaran itu sendiri, dan kalau sudah diimplementasikan, maka komite anggaran juga bertanggung jawab untuk memantau kinerja aktual perusahaan. Komponen anggaran induk perusahaan itu terdiri dari dua, yaitu anggaran operasional atau operating budget, yang intinya menunjukkan aktivitas apa saja yang memberikan penghasilan. Contoh misalnya anggaran penjualan, anggaran produksi, sampai ke anggaran persediaan akhir. Yang kedua adalah anggaran keuangan atau financial budget, yang isinya mengenai aliran kas masuk dan keluar serta posisi keuangan. Nah, aliran kas masuk dan keluar tercermin dalam anggaran kas, sedangkan posisi keuangan tercermin dalam anggaran neraca. Secara umum, bahwa penyusunan anggaran ini dimulai dari anggaran operasional. Berikut ini adalah hubungan antara berbagai anggaran. Kalau kita lihat dari diagram ini, penyusunan anggaran dimulai dari menyusun anggaran penjualan, lalu diikuti dengan anggaran produksi, di mana dalam anggaran produksi ini diturunkan lagi menjadi anggaran bahan baku langsung,
anggaran tenaga kerja, dan juga anggaran overhead. Lalu dari sini akan muncul anggaran untuk persediaan akhir, yang kemudian dilanjutkan dengan anggaran untuk harga pokok produksi. Dan di sini kita bisa mendapatkan anggaran laba rugi perusahaan, di mana anggaran laba rugi juga memerlukan informasi dari anggaran penjualan dan administrasi. Lalu kemudian disusunlah anggaran kas, dan kemudian diikuti dengan anggaran neraca. Nah, di sini kemudian dari anggaran neraca itu muncul anggaran laporan arus kas. Nah, jadi satu sama lain saling terkait. Anggaran operasional terdiri dari anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya penjualan dan administrasi, anggaran persediaan barang jadi, dan anggaran pokok penjualan. Nah, dalam topik ini kita akan lebih fokus pada penyusunan anggaran operasional. Pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan ekspektasi dari penjualan dalam unit dan nominal. Anggaran penjualan ini menjadi dasar bagi penyusunan anggaran operasional dan anggaran keuangan. Langkah awal sebelum menyusun anggaran penjualan, manajer harus melakukan estimasi atau menyusun proyeksi penjualan. Berikut ini adalah contoh dari anggaran penjualan. Jadi perusahaan menetapkan bahwa di tahun mendatang ada 4 kuartal yang ditargetkan, bahwa setiap kuartal memiliki target penjualan yang berbeda dari kuartal 1 sampai ke 4. Lalu kemudian untuk harga per unitnya tidak ada perubahan sebesar 10, sehingga kita bisa mendapatkan dari sini anggaran penjualan akan terdiri dari unit yang dijual dan juga penjualan, nilai penjualan dari unit yang dijual tersebut. Berikutnya, setelah selesai anggaran penjualan, maka disusunlah anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini menunjukkan berapa unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan juga persediaan akhir. Nah, dalam hal ini unit yang diproduksi dapat dihitung dengan proyeksi unit penjualan ditambah dengan unit target persediaan akhir dikurangi dengan unit di persediaan awal. Ini adalah contoh dari anggaran produksi. Jadi menggunakan contoh yang sama, target penjualan seperti di anggaran penjualan, maka perusahaan punya kebijakan bahwa harus ada 20% dari persediaan akhir yang dihitung dari penjualan di periode berikutnya. Dan di sini diinformasikan bahwa pada awal tahun terdapat persediaan sebanyak 180 unit. Dan di sini juga disampaikan bahwa ada estimasi penjualan di tahun berikutnya, di kuartal tahun berikutnya sebesar 1.000 unit. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data. Pertama, mencari persediaan akhir pada masing-masing kuartal, di mana persediaan akhir kuartal 1 adalah 0,2 dikalikan dengan target penjualan di kuartal 2. Persediaan akhir di kuartal 2 juga sama, 20% dari estimasi penjualan di kuartal 3. Demikian seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan persediaan akhir pada setiap kuartal adalah sebagai berikut. Nah, untuk menyusun anggaran produksi, maka disusunlah tabel semacam ini, yaitu penjualan dalam unit
yang tadi dimunculkan dari anggaran penjualan, lalu ditambah dengan persediaan akhir yang ditargetkan. Nah, dengan demikian akan didapatkan total kebutuhan untuk memenuhi penjualan dan juga persediaan akhir. Lalu dikurangkan dengan persediaan awal untuk mendapatkan berapa unit yang harus diproduksi. Jadi di akhir anggaran produksi ini kita bisa melihat di bagian bawah berapa unit yang harus diproduksi pada setiap kuartal. Berikutnya setelah anggaran produksi, maka anggaran lain yang disusun adalah anggaran pembelian bahan baku, yaitu berapa bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan juga sekaligus memenuhi persediaan akhir dari bahan baku. Sama seperti untuk anggaran produksi, maka untuk pembelian bahan baku rumusnya adalah sebagai berikut. Bahwa pertama, kebutuhan materi untuk produksi ditambah dengan kebutuhan materi untuk persediaan akhir dan dikurangi dengan jumlah dari material yang ada di awal periode. Berikut ini adalah contoh dari menyusun anggaran bahan baku. Dengan menggunakan contoh yang sama, bahwa penjualan sudah ditargetkan setiap kuartal, maka diinformasikan bahwa kebutuhan dari perusahaan ini ada dua untuk bahan bakunya, yaitu kaos seharga $3 dan juga tinta seharga $0,2 per ounce. Nah, penjelasan lain mengenai persediaan yang ada dan kebijakannya bahwa setiap akhir bulan harus ada 10% bahan baku yang diperlukan untuk kebutuhan produksi di periode berikutnya. Nah, dari informasi ini kita menyusun berapa anggaran pembelian bahan baku. Langkah pertama sama, jadi kita harus menghitung persediaan akhir dari masing-masing bahan baku. Di sini bahan bakunya adalah kaos dan juga tinta. Nah, setelah mendapatkan persediaan akhir, maka kita menyusun tabel seperti berikut ini. Diawali dengan unit yang harus diproduksi, kemudian kebutuhan materialnya setiap unit. Nah, itu kita akan mendapatkan berapa kebutuhan untuk produksi. Setelah itu harus ditambahkan dengan persediaan akhir yang harus ada. Sehingga total kebutuhannya akan berasal dari total produksi dan juga total stok yang harus ada. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan yang ada di awal periode. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan berapa direct material atau bahan baku yang harus dibeli. Termasuk kita harus menyiapkan berapa yang harus dikeluarkan sesuai dengan harga per unit dari bahan baku tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari anggaran pembelian, kita bisa mendapatkan informasi mengenai jumlah unit yang dibeli, dan juga berapa nominal anggaran yang perlu disiapkan untuk membeli bahan baku tersebut. Di sini adalah bahan baku yang kedua, yaitu tinta. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, Anda bisa nanti membaca lebih detail di dalam buku textbook. Nah, setelah anggaran bahan baku, maka perlu disusun anggaran tenaga kerja. Nah, di sini menunjukkan adanya total jam tenaga kerja yang diperlukan dan total biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja. Biasanya jumlah jam kerja yang dianggarkan ini akan ditentukan antara tenaga kerja dan output-nya. Misalnya, untuk 1 unit
produk, maka diperlukan pengerjaan misalnya setengah jam tenaga kerja. Nah, di sini ada contoh bagaimana menyusun anggaran tenaga kerja dengan menggunakan contoh perusahaan yang sama. Di sini diinformasikan bahwa untuk setiap produk diperlukan waktu pengerjaan sebesar 0,12 jam dan tarif upah per jamnya sebesar $10. Nah, di sini kita perlu menyiapkan anggaran tenaga kerja, di mana anggaran tenaga kerja dimulai dari berapa unit yang diproduksi, kemudian dikalikan dengan berapa kebutuhan setiap produk, dan kemudian didapatkan berapa total jam kerja yang diperlukan. Dari sini dikalikan dengan tarif upah per jamnya, sehingga bisa didapatkan berapa biaya tenaga kerja. Berikutnya adalah menyusun anggaran overhead. Nah, overhead itu adalah biaya yang di luar tenaga kerja langsung dan biaya langsung. Biasanya perusahaan itu menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai pemicu biaya untuk anggaran. Nah, biaya dalam anggaran overhead ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ini adalah contoh bagaimana menyusun anggaran overhead. Dengan menggunakan contoh perusahaan yang sama, maka informasi yang didapatkan adalah bahwa biaya variabel overhead sebesar 5 per jam tenaga kerja, sedangkan biaya tetap overhead dianggarkan totalnya sebesar 1.645 per kuartal. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menyusun anggaran overhead. Dimulai dari jumlah jam tenaga kerja, karena dasarnya tenaga kerja, yang bisa kita dapatkan dari anggaran tenaga kerja sebelumnya, lalu dikalikan dengan biaya variabel per unit. Nah, di sini kita mendapatkan berapa yang dianggarkan untuk biaya variabel di bagian awal. Nah, lalu ditambahkan dengan berapa biaya overhead tetap setiap periodenya. Di sini sama, semua periode 1.645, sehingga total overhead akan terdiri dari biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Berikutnya adalah anggaran persediaan barang jadi. Nah, di sini barang jadi di persediaan akhir merupakan informasi yang perlu disajikan di dalam neraca. Informasi ini perlu disiapkan di anggaran persediaan akhir. Begini adalah contoh dari menyusun anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, informasi yang didapatkan dari anggaran sebelumnya akan digunakan dalam menyusun anggaran persediaan barang jadi akhir. Pertama, kita harus menghitung berapa biaya per unit produk. Nah, di sini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, berapa untuk bahan baku langsung, berapa tenaga kerja, dan berapa overhead. Sehingga kita bisa dapatkan total kebutuhan atau total biaya per produk. Nah, lalu kita mendapatkan informasi bahwa persediaan akhir dari anggaran produksi, kita dapatkan bahwa persediaan akhirnya adalah 200 unit dengan unit cost atau biaya per unitnya 6,95, maka total persediaan akhir adalah 1.390. Nah, ini adalah bagian terakhir dari anggaran,
yaitu anggaran untuk harga pokok penjualan. Jika diasumsikan bahwa nilai dari persediaan barang jadi yang awal adalah 1.251, maka anggaran HPP menunjukkan adanya proyeksi ini. Berikut adalah cara menyusun anggaran HPP. Ini juga informasinya berasal dari anggaran-anggaran sebelumnya, di mana dari penyusunan anggaran ini kita bisa mendapatkan biaya atau harga pokok produksinya. Nah, lalu ditambahkan dengan persediaan akhir, barang jadi persediaan awal, kemudian dikurangi dengan HPP yang tadi sudah disampaikan, dan kita mendapatkan informasi mengenai jumlah persediaan akhir barang jadi dari perhitungan sebelumnya, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan anggaran harga pokok penjualan. Selain itu, anggaran yang perlu disiapkan adalah anggaran biaya penjualan dan administrasi. Yang keduanya merupakan anggaran di luar biaya manufaktur. Nah, di sini juga dibagi menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel. Bagaimana menyusun anggaran biaya penjualan dan administrasi? Biasanya akan sangat mudah karena semua informasi sudah ada, lalu kita tinggal menyusun anggarannya. Misalnya di sini biaya variabel untuk penjualan sebesar 0,1 per unit terjual. Kemudian gaji untuk pegawai sebanyak 1.420 per kuartal, utilitas 50 per kuartal, dan seterusnya. Nah, jadi dari informasi ini kita menyusun atau memasukkan anggaran penjualan dan administrasi sebagai berikut. Variabelnya kita masukkan, kemudian yang tetap kita masukkan semuanya. Jadi lebih kepada menjumlahkan dari informasi-informasi yang ada. Dari sini kita akan mendapatkan total biaya penjualan dan administrasi. Nah, terakhir dari anggaran, maka setelah semua tersusun, maka anggaran laba rugi baru dapat disusun setelah anggaran HPP dan anggaran biaya penjualan serta administrasi diselesaikan. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana menyusun anggaran laba rugi. Dimulai dari anggaran penjualan, dikurangi dengan anggaran harga pokok produksi, dikurangi dengan anggaran untuk penjualan dan administrasi. Lalu didapatkan biaya atau didapatkan laba operasi. Nah, kemudian harus dikurangi dengan biaya bunga jika ada, dan kemudian bisa kita dapatkan laba sebelum pajak. Dengan tarif pajak tertentu, maka harus dikurangi pajak, sehingga pada akhirnya didapatkan laba bersih. Nah, anggaran ini tidak hanya digunakan sebagai pengukuran, sebagai perencanaan, tapi dipakai juga untuk pengukuran kinerja. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi biasanya diberikan karena manajer mampu mencapai target yang ditetapkan. Nah, perilaku positif akan terjadi jika tujuan individu dari manajer ini sama dengan tujuan dari perusahaan secara keseluruhan. Inilah yang disebut sebagai goal congruence. Nah, tetapi ada juga perilaku individu manajer ini yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perilaku ini disebut sebagai dysfunctional behavior. Nah, perilaku positif manajer terhadap anggaran biasanya akan terjadi karena beberapa faktor,
yaitu karena adanya umpan balik yang dilakukan secara rutin atas kinerja yang dilakukan oleh manajer. Ada insentif yang diterima, baik moneter maupun non-moneter, jika manajer mencapai target yang ditetapkan. Dan jika penganggaran dilakukan secara partisipatif yang melibatkan semua pihak, maka perilaku positif manajer juga akan terdorong. Selain itu, standar juga harus ditetapkan secara realistis, dan manajer harus diukur kinerjanya berdasarkan biaya yang bisa dikontrol, bukan biaya yang tidak bisa dikontrol. Nah, selain itu juga perlu ada berbagai pengukuran kinerja agar tidak hanya diukur dari satu ukuran, tetapi diukur dari berbagai ukuran. Nah, namun dalam anggaran partisipatif itu terdapat potensi problem, yaitu potensi yang pertama adalah penetapan standar yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, adanya slack budgeting, di mana ada perilaku untuk merendahkan target agar mudah untuk tercapai. Dan yang terakhir, bahwa seringkali anggaran partisipatif itu memunculkan adanya partisipasi semu. Jadi sebenarnya tidak berpartisipasi, tetapi hanya di atas permukaan saja. Nah, demikian penjelasan mengenai perencanaan laba. Mudah-mudahan dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.